Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Jauzana Azizah Putri, Junior Nur Faizam, Etri Nurbudia Tiningsih, dan Muhammad Hanafi Asnan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur pasar dan persaingan harga dalam Islam. Yang pertama, pengertian pasar. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim dan dapat digunakan sebagai katalisator hubungan transendental muslim dengan Tuhan. Dengan kata lain, pasar adalah perdagangan dalam ibadah muslim dalam kehidupan ekonomi. Syarat pasar yaitu yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada uang, yang keempat ada barang, dan yang kelima ada tempat. Yang berikutnya adalah struktur pasar. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Struktur pasar yang berlaku di industri perbankan syariah sebagian besar adalah monopoli. Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan dua subjek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subjek tersebut masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan harga dalam pasar. Yang berikutnya adalah dasar dan prinsip struktur pasar dalam Islam. Islam sangat memperhatikan konsep harga dan mekanisme pasar yang sempurna. Maka struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan. Di antaranya yaitu yang pertama kebebasan ekonomi, yang kedua kerjasama, yang ketiga keterlibatan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam pasar adalah berkaitan dengan fungsi pengawasan melalui dua mekanisme pasar, yaitu yang pertama kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara, yang kedua kontrol dilakukan oleh lembaga independen yaitu Al-Hisbah yang berfungsi untuk menegakkan aturan main mekanisme pasar. D. Macam-macam struktur pasar. 1. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap struktur pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Contoh produknya adalah seperti beras, gandum, batu bara, kentang, jagung, dan lain-lain. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Jumlah penjual dan pembeli banyak. 2. Barang yang dijual bersifat homogen, sejenis, serupa, dan mirip satu sama lain. Yang ketiga, penjual bersifat mengambil harga. Yang keempat, posisi tawar konsumen kuat. Yang kelima, sensitif terhadap perubahan harga. Keenam, mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Ketujuh, volume produksi setiap produsen hanya merupakan bagian yang kecil dari volume transaksi total di pasar. Kelebihan pasar persaingan sempurna. 1. Potensi ketidakadilan pada konsumen terbilang rendah. 2. Harga akan terkontrol dengan mudah. 3. Lebih berpihak kepada konsumen. 4. Produsen tidak perlu terbebani oleh biaya promosi. Lalu kekurangan pasar persaingan sempurna. 1. Ketiadaan inovasi dan motivasi. 2. Lokasi menentukan prestasi. 3. Persaingan menjadi lebih ketat. 2. Pasar persaingan sempurna dalam Islam. Mekanisme pasar yang islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria-kriteria berikut. 1. Orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. 2. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Yang keempat, homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. 5. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur
seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam. Salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam Islam adalah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu Umar berjalan di pasar kurma. Ketika itu Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual di bawah harga yang ada di pasar tersebut. Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut. Yang pertama, naikkan harga sama dengan harga yang ada di pasaran atau keluar dari pasar ini. Yang ketiga, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Artinya bahwa barang-barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Konsumen tidak punya pilihan lain bila mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan tersebut. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. 2. Tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip, close substitute. Yang ketiga, produsen memiliki kekuatan menentukan harga. Yang keempat, tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar. Sebab-sebab timbulnya pasar monopoli: 1. Mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, ditetapkannya undang-undang monopoli undang-undang. Yang ketiga, hasil pembinaan mutu dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang keempat, hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi. Yang kelima, modal yang besar. Kelebihan pasar monopoli: 1. Apabila menikmati skala ekonomi, biaya produksi lebih murah daripada di firma pasar persaingan sempurna dan tingkat produksi lebih besar. Kedua, mutu barang semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan terus-menerus melakukan pengembangan dan inovasi. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu. Yang keempat, keuntungan penjual cukup tinggi. Kelemahan pasar monopoli: 1. Pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. 2. Keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Yang ketiga, terjadi eksploitasi. B. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli: 1. Terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. 2. Barang yang diproduksi adalah barang standar atau barang berbeda corak. 3. Kekuatan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. 4. Terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. 5. Satu di antara para oligopolis merupakan price leader atau penjual yang memiliki kuasa pasar yang terbesar. Berdasarkan produk yang diperdagangkan, pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar oligopoli murni atau price oligopoli. Jenis ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan bersifat identik. Pasar oligopoli dengan perbedaan atau differentiated oligopoli. Dalam praktek ini barang yang diperdagangkan bisa dibedakan, misalnya pasar sepeda motor di Indonesia. Kelebihan pasar oligopoli: 1. Terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan dana investasi yang besar. 2. Jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. C. Pasar duopoli. Pasar duopoli adalah suatu pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contohnya adalah penawaran minyak pelumas dikuasai oleh Pertamina dan Caltex. D. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik atau differentiated product, dan bisa disebut juga sebagai pasar yang banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan diferensi produk yang berbeda-beda baik dari segi kualitas, bentuk, dan ukuran. Ciri-ciri pasar monopolistik: 1. Terdapat banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. 2. Barang
yang diperjualbelikan merupakan barang komoditas yang berbeda corak atau karakteristik atau differentiated product. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. 4. Untuk memenangkan persaingan, setiap penjual aktif melakukan promosi atau iklan. 5. Keluar masuk pasar barang atau produk relatif lebih mudah. Kelebihan pasar monopolistik. 1. Banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. 2. Kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. 3. Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. 4. Pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan pasar monopolistik. 1. Memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. 6. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni, bentuk pasar ini merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan atau pembelinya. Dalam hal ini, pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Dalam pengertian ini, pasar monopsoni adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan. Contoh yang ada di Indonesia seperti PT Kereta Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api. Ciri-ciri pasar monopsoni. 1. Hanya ada satu pembeli. 2. Pembeli bukan konsumen tapi pedagang atau produsen. 3. Barang yang dijual merupakan bahan mentah. 4. Harga sangat ditentukan pembeli. Kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Kelebihan, kualitas produk lebih terpelihara. Penjual akan hemat dalam biaya produksi. Kekurangan, pembeli bisa seenaknya menekan penjual. Produk yang tidak sesuai keinginan pembeli tidak akan dibeli dan bisa terbuang. F. Pasar duopsoni. Pasar duopsoni adalah suatu pasar di mana hanya dikuasai oleh dua orang atau kelompok pembeli sebagai konsumen. Contohnya adalah infrastruktur telekomunikasi yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan yang ada hanya dibeli oleh dua perusahaan, yaitu PT Telkom dan PT Indosat. Dan yang terakhir, pasar oligopsoni. Pasar ini adalah bentuk pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Contoh pasar ini yaitu Telkom, Indosat, para pemeras susu di suatu desa, pasar tembakau, cengkeh, dan pabrik rokok. Adapun ciri-ciri pasar oligopsoni yaitu 1. Terdapat sebagai pembeli. Yang kedua, pembeli bukan konsumen tetapi pedagang. Yang ketiga, barang yang dijual merupakan bahan mentah. Yang keempat, harga cenderung stabil. Selain itu, pasar oligopsoni memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain: kelebihannya, penjual lebih beruntung karena bisa pindah ke pembeli lain. Pembeli tidak bisa seenaknya menekan penjual. Kekurangannya, pasar oligopsoni bisa berkembang menjadi pasar monopsoni bila antar pembeli saling bekerja sama dan kualitas barang kurang terpelihara. Pembahasan yang selanjutnya adalah pengertian harga pasar dan persaingan harga dalam Islam. Dalam Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga, yaitu at-saman atau patokan harga barang dan at-sir, yaitu harga yang berlaku secara aktual di pasar. At-saman
Untuk mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jais atau boleh dan dibenarkan syara. Harga menjadi suatu yang penting, maka bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan kemudian jika menjual terlalu murah, keuntungan yang didapatkan menjadi berkurang. Penetapan harga dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh. Maka, jika dalam penetapannya tidak dipertimbangkan berbagai hal dengan baik, akan menyebabkan kerugian. Dalam ekonomi Islam memiliki konsep di mana suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi jika prinsip persaingan bebas berjalan normal dan tidak ada kecurangan dalam prakteknya, sehingga tidak diperlukan intervensi dari pihak manapun dan siapapun dengan otoritas penentuan harga dan kegiatan monopolistik. Kemudian, persaingan bebas dalam pasar bagi umat Islam adalah bagaimana pasar menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi, serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Pada intinya, mekanisme pasar adalah mekanisme harga. Turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan dan penawaran dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komoditas pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk suatu barang, jasa, atau sumber daya. Islam melindungi hak penjual dan pembeli. Dalam rangka melindungi hak tersebut, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi apabila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan kenaikan harga yang merugikan konsumen. Untuk menghindari kecurangan di pasar, Islam memperbolehkan melakukan intervensi dalam penetapan harga pasar agar tercipta harga yang adil. Harga pasar yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak. Kebolehan intervensi harga oleh pemerintah dalam Islam yaitu intervensi harga terkait dengan kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dari segi tambahan keuntungan dan melindungi pembeli dari purchasing power. 2. Jika intervensi tidak dilakukan, maka harga akan dinaikkan oleh penjual dengan cara ikhtikar, sedangkan ikhtikar ini dapat menzalimi pembeli. 3. Setiap pemilih menjadi wakil masyarakat luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil atau golongan tertentu. Oleh karena itu, intervensi memiliki arti melindungi kepentingan masyarakat yang luas. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah mengenai persaingan harga dalam bisnis Islam. Ibnu Taimiyah adalah pelopor yang penjelasannya tentang penentuan harga hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi, melainkan bisa jadi dari penawaran menurun akibat efisiensi produksi dan penurunan jumlah impor. Oleh karena itu, apabila permintaan barang meningkat sedangkan penawaran menurun, maka harga akan naik. Begitupun dengan sebaliknya. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dana atau permintaan. Ketika terjadi persaingan harga yang tidak sehat dalam bisnis Islam yang diakibatkan oleh pihak-pihak tertentu yang bersaing, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mengintervensi harga agar persaingan harga dalam bisnis tersebut tidak berlangsung lama dan tidak merugikan banyak pihak. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Adapun pembahasan Ibnu Taimiyah mengenai masalah harga adalah sebagai berikut. 1. Kompensasi yang setara atau adil, yaitu penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. 2.
Harga yang setara atau adil yaitu nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.